Itulah potret desa Lubuk Beringin, Senaman Ulu dan Laman Panjang di Kecamatan Batin Tiga Ulu, Kabupaten Muara Bungo, Jambi. Ketiga desa ini berjarak lebih kurang 50 km dari kota. Sejak dahulu, masyarakat desa telah berhasil mempertahankan kearifan lokal mereka dalam mengelola sumber daya alam secara turun-temurun. Memelihara hutan berarti memelihara sumber penghidupan mereka. Bertani sawah, menangkap ikan, menyadap getah karet, mengambil buah-buahan dan rotan ke hutan, serta beternak adalah mata pencarian mereka sehari-hari. Desa-desa penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur ini telah menyepakati dan menerapkan beberapa aturan yang mendukung kearifan pengelolaan hutannya, seperti aturan menjaga kawasan hutan lindung, hutan adat, dan lubuk larangan sebagai sumber daya alam desa. Di samping itu, mereka memiliki sistem pertanian agroforest atau membuat kebun karet campur. Fungsi kebun karet campur ini hampir sama dengan fungsi hutan alam, yaitu sebagai daerah tangkapan air. Sungai yang mengalir di desa selain dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan pengairan sawah, dimanfaatkan juga untuk pembangkit listrik tenaga kincir air atau PLTKA sebagai sumber penerangan rumah-rumah warga. Namun tidak banyak lagi kondisi hutan terjaga di Provinsi Jambi. Seperti provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, sejak tahun 70-an, pengelolaan hutan telah diserahkan kepada perusahaan-perusahaan besar. Dalam 2 dekade terakhir, Citra Landsat tahun 1995 dan 2009 mencatat sekitar 2 juta hektar luas hutan alam di Jambi, setengahnya telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, HPH, HTI, dan pertambangan. Masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan kehilangan akses dan sumber penghidupan mereka. Persoalan hutan makin diperparah oleh praktek-praktek illegal logging dan konflik lahan yang berlarut-larut. Mengingat tingginya tekanan perusahaan besar dan pentingnya keberadaan kawasan hutan untuk kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, diperlukan berbagai upaya penyelamatan hutan yang tersisa. Seiring paradigma pengelolaan hutan yang berubah, keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang skema hutan desa membawa angin segar bagi masyarakat. Masyarakat desa diberi peluang mengelola kawasan hutan di daerah mereka. Skema hutan desa ini adalah salah satu kebijakan atau produk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, yang membuka kesempatan bagi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar hutan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan, di mana selama ini yang terjadi, yang mengelola hutan itu hanya petani-petani berdasi atau konglomerat, sehingga sering disebut konglomerasi di bidang kehutanan. Nah, skema hutan desa ini dibuka setelah terlihat bahwa masyarakat di dalam sekitar hutan, kehidupannya dari tahun ke tahun bukannya makin sejahtera, tapi cenderung semakin menurun, semakin miskin, dan mereka hanya penonton. Hutan desa ini kita arahkan di 2 fungsi hutan.
yaitu hutan produksi dan hutan lindung. Kalau dia berada di hutan lindung, maka kelompok yang mengelola hutan desa tersebut yang izinnya sudah diberikan oleh Pak Menteri itu hanya bisa mengambil hasil non kayunya, ya. Dan kalau berada di hutan produksi, mereka boleh memanfaatkan kayu maupun non kayu, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah pengolahan hutan yang lestari. Masyarakat Desa Lubuk Beringin bersama Komunitas Konservasi Indonesia Warsi berinisiatif untuk mendapatkan pengakuan atas pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema hutan desa. Sebenarnya Lubuk Beringin jauh sebelum ada peraturan menteri ini, mereka sudah berhasil mengelola sumber daya alam desanya dengan sangat baik. Terbukti sejak tahun 1999 mereka dengan kesepakatan konservasi desanya mampu melindungi kawasan hutan tersisa di dalam wilayah desa maupun di kawasan areal hutan lindung, sehingga sangat tepat kemudian Warsi mendorong Lubuk Beringin menjadi salah satu model untuk pengelolaan dengan pendekatan hutan desa. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tahun 2009, Menteri Kehutanan memberikan hak pengelolaan hutan desa kepada masyarakat Lubuk Beringin. Dan ini merupakan hutan desa pertama di Indonesia. Dengan adanya pemberian penetapan areal kerja hutan desa dan hak pengelolaan hutan desa tersebut, masyarakat Dusun Lubuk Beringin melalui lembaga desa yang telah dibentuk akan mendapatkan kepastian hukum atau legalitas dalam pengelolaan sumber daya hutan di sekitar desa mereka. Dengan ada peraturan menteri ini dan dengan adanya SK Menteri tentang areal pencadangan untuk Lubuk Beringin maupun juga dengan adanya peraturan gubernur yang memberikan izin hak pengelolaan hutan desa kepada Lubuk Beringin seluas 2.356 hektar ini, paling tidak ini bisa menjadi alat yang kuat bagi masyarakat untuk pertama menjaga kawasan hutan lindung tersebut dari perambahan oleh masyarakat di luar wilayah mereka. Kemudian yang kedua juga peluang bagi masyarakat untuk dapat manfaat khususnya hasil hutan bukan kayu seperti rotan, getah-getahan, baik getah jernang, getah balam, kemudian juga damar dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga memang sangat tepat kalau kemudian Menteri Kehutanan meluncing hutan desa pertama di Indonesia di Lubuk Beringin, karena pertama memang masyarakat bisa menjaga kawasan hutannya dengan baik. Yang kedua juga mereka mempunyai hubungan yang sangat erat. Yang ketiga, masyarakat sudah punya kelembagaan pengelolanya. Dan yang keempat, masyarakat juga secara turun-temurun dengan kearifan tradisional dan hukum adat sudah berhasil mengolah kawasan hutan ini dengan baik. Areal kerja hutan desa Lubuk Beringin berada di kawasan hutan lindung Rantau Bayur Bukit Panjang. Kawasan ini merupakan hulu bagi subdaerah aliran sungai Batang Bungo, di mana subdaerah aliran sungai ini tidak hanya sangat penting sebagai penyangga kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai penyangga kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, koridor loncatan jenis hewan tertentu, serta persediaan karbon yang berkorelasi kuat dengan biodiversity di dalamnya. Kami pikir masyarakat Lubuk Beringin 90% mata pencariannya ada di hutan. Mengingat hutan di dekat Lubuk Beringin ada hutan lindung, maka kami mencoba untuk memajukan hutan lindung itu dijadikan hutan desa. Dari awal kami sudah berkali-kali melakukan musyawarah rapat itu untuk melakukan rencana kerja.
rencana kerja, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan yang paling kami sudah melakukan itu penanaman buah-buahan di pinggir sungai menuju area hutan desa. Dan juga kami sudah melakukan dokumentasi ekowisata. Rencana kami itu kami kembangkan dalam waktu dekat di hutan desa. Katakanlah ilmu itu memang sangat bertambah karena kami sudah banyak menerima kunjungan. Ada yang dari masyarakat Aceh, masyarakat Riau, masyarakat Kalimantan. Itu selalu kami bertukar pengalaman. Itu selalu bertambah ilmu masyarakat Lubuk Beringin. Dari anggrek kita lihat gaharu. Ada gaharu ya? Ada gaharu. Dan lagi pula kami juga sering pelatihan di Banding sampai ke Bali. Itulah salah satu ilmu yang sangat kami miliki selama hutan desa ini. Belajar dari Desa Lubuk Beringin mempertahankan hutannya sejak tahun 2010, Desa Senaman Ulu dan Laman Panjang pun mulai mengajukan hak kelola hutan desa. Dan baru pada bulan Juli 2011 keluar SK Menteri Kehutanan tentang penetapan areal kerja hutan desa Senaman Ulu dan hutan desa Laman Panjang. Memang pertama melihat dari Lubuk Beringin, yang kedua ya kawan-kawan Warsi itu sering berkunjung kepada masyarakat kami, memberi keterangan, dan juga tokoh-tokoh itu sudah memahami untuk masuk ke depan kan. Jadi masyarakat itu tergiur lah ya, seperti ngambil rotan tidak boleh di hutan AL. Kalau hutan desa itu selain daripada ngambil kayu itu dibolehkan. Prosesnya itu cukup panjang, itu berapa kali pertemuan di tingkat desa, itu ada lagi surat rekomendasi, terus ke kabupaten lagi terusan ke provinsi, dan terus lagi ke usulan ke Menteri Kehutanan. Itu kami sudah membuat 3 bulan yang lewat, itu rencana kerja yang pertama pematokan, yang kedua pemanfaatan hasil yang non kayu seperti ada pariwisata, air terjun dan yang lain-lain. Penerapan pengelolaan hutan desa di lapangan merupakan hal yang perlu dibarengi dengan sosialisasi dan kesiapan sumber daya manusia di desa. Sosialisasi menyeluruh diperlukan agar program hutan desa tetap berjalan sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan yang berlaku. Kesiapan sumber daya manusia harus diperhatikan dan ditingkatkan. Peningkatan sumber daya manusia pengelola dan masyarakat desa bisa diberikan melalui pelatihan-pelatihan, studi banding, dan pendampingan-pendampingan intensif di desa. Dengan hal ini, masyarakat pun bisa mengetahui dengan jelas kegiatan pemanfaatan apa yang diperbolehkan di dalam kawasan hutan desa dan apa kewajiban pengelola dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga keberadaan hutan desa tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga dapat memenuhi harapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
minat masyarakat terhadap hutan desa kelihatannya cukup, ya cukup. Cuman ya itu, kalau kita lihat di lapangan mereka belum tahu bagaimana mengelola ini agar memberikan dampak positif, manfaat yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Disitulah PR kita sebenarnya. Nah, kita mencoba sebenarnya agar ini bermanfaat adalah bahwa pengolahannya itu harus terpadu. Jangan ya hanya yang membidangi kehutanan. Katakanlah kalau kita mau melakukan kegiatan agroforestry berupa silvopastur, ya kenapa dinas peternakan tidak harus masuk di sana? Atau silvofishery, kenapa tidak dinas perikanan juga ikut rembuk di sana kalau ada lubuk larangan seperti di Lubuk Beringin umpamanya? Sehingga instansi teknis terkait pemerintah boleh melakukan kegiatan di situ yang hasilnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, himbauan sebenarnya ya mohonlah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten menjadikan program perhutanan sosial ini menjadi skala prioritas. Karena ini merupakan salah satu juga strategi untuk mengurangi konflik lahan Lentunur yang akhir ini eskalasi sosialnya sangat-sangat tinggi. Melalui skema hutan desa, masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan semua potensi yang ada, baik jasa kawasan maupun jasa lingkungan. Hutan terjaga, sumber air lancar, tidak lagi kecil, dan PLTA hidup terus, jalan terus. Kami penerangan setiap rumah jalan terus. Yang jelas harapan kami hutan terjaga, masyarakat juga dapat manfaat dari kelestarian hutan itu sendiri.